Di selanjutnya perhatikan at-tarkib struktur kalimat. Kana ditambah dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dirangkai daripada mubtada dan khobar. Jadi kalau huwa, kana, kalau berubah jadi hiya menjadi kanat, kalau ana ya menjadi kuntu, asalnya kana ana, tapi terus menjadi kuntu. Yang huwa sama yang di depan asalnya kana huwa, cukup nanti menjadi kana gitu ya. Terus kuntu itu asalnya kana ana menjadi kuntu. Kunta itu asalnya adalah kana anta, jadi asalnya kana anta terus menjadi kunta. Begitu juga kunti asalnya kana kanat anti, asalnya kan begitu kan. Hum menjadi kanu, kalau antum menjadi kuntum. Itu kuntum itu di bawahnya itu ada kata-kata antum itu ya. Jadi ada antum, kamu tulis dengan cara jelas antum. Jadi kalau antum menjadi kuntum. Sekali lagi kalau saya ulang, kalau huwa adalah dhamir pengganti daripada laki-laki satu. Jadi Ahmad sama, Sulaiman sama, kana. Kalau hiya adalah pengganti nama dari perempuan satu menjadi kanat. Kalau ana menjadi kuntu, anta menjadi kunta, anti menjadi kunti. Jadi kalau anti itu dimasuki kana, bukannya kana anti tapi langsung menjadi kunti. Kalau hum dimasuki oleh kana, bukannya kana hum tapi menjadi kanu. Kalau kuntum asalnya kana antum, bukannya kana antum tapi menjadi kuntum. Bawahnya istikmal kana fil jumlati, istikmal pengamalan atau penggunaan kana fil jumlati dalam kalimat. Yang samping kiri jumlah ismiyah, jumlah kalimat yang dirangkai disusun daripada mubtada dan khobar. Perhatikan yang sebelah kiri dulu. Jadi asalnya Muhammadun ra'isul lilajnatil hafli. Muhammadun, Muhammad nama seseorang itu ya, bukan Nabi Muhammad, bukan, tapi nama seseorang. Ra'isun ketua, lilajnatil hafli, lilajnati panitia hafli perayaan. Di Muhammad ketua panitia perayaan. Setelah dimasuki kana, perhatikan yang sebelah kanan, nomor satu itu sebelah kanan. Perhatikan setelah dimasuki kana menjadi kana Muhammadun ra'isan lilajnatil hafli. Jadi asalnya ra'isun, asalnya Muhammadun ra'isun, setelah kemasukan kana menjadi kana Muhammadun ra'isan. Dari ra'isun menjadi ra'isan. Nomor dua, yang sebelah kiri dulu, khalilatu jalisatun fil maktabati. Khalilatu khalilah, jalisatun duduk, fil maktabati di perpus. Setelah kemasukan kana, karena Khadijah itu perempuan, awas sebelah kanan menjadi kanat. Ya, kanat Khadijah itu jalisatan, artinya sama. Di khalilah duduk di perpus, artinya sama saja. Cuman asalnya jalisatun setelah kemasukan kana menjadi jalisatan. Tiga, sebelah kiri, at-tulabu mujiduna fi durusihim. At-tulabu murid-murid laki-laki atau para siswa, mujiduna bersungguh-sungguh, fi durusihim dalam belajar mereka, dalam belajarnya. Di murid-murid laki-laki bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Setelah kemasukan kana, awas, at-tulabu kalau kamu ganti dhamir kan sama dengan hum. Dia setelah kemasukan kana menjadi kanat tulabu mujiddina. Ingat, asalnya mujidduna menjadi mujiddina. Fidurusim, itu namanya mujidduna itu jamak mudzakkar salim. Jadi untuk menunjukkan laki-laki banyak, jadi asalnya mujidduna setelah kemasukan kana menjadi mujiddina. Artinya sama,
murid-murid laki-laki bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Kemudian nomor 4, perhatikan dulu yang sebelah kiri. Asalnya ana ghaibun bil amsi. Di ana saya ghaibun tidak masuk sekolah bil amsi kemarin. Kemarin saya tidak masuk. Setelah kemasukan anak kana, bukannya kana ana, awas nomor yang 4 yang sebelah kanan menjadi kuntu ghaiban bil amsi. Di kemarin aku tidak masuk. Jadi kana kemasukan ana kemasukan kana menjadi kuntu. Nomor 5, anta kamu mudarrisun guru masyhurun yang masyhur yang terkenal fil madrasati di sekolahan. Setelah kemasukan kana, perhatikan yang sebelah kanan, bukannya kana anta tidak, tapi menjadi kunta mudarrisan. Asalnya mudarrisun menjadi mudarrisan. Asalnya masyhurun menjadi masyhuron karena sifat daripada mudarrisan. Jadi kamu guru yang terkenal di sekolah. Nomor 6, sebelah kiri asalnya anti mudarrisatun masyhuratun, sama dengan di atas artinya fil madrasati. Setelah kemasukan kana menjadi kunti. Apa sebelah kanan? Kunti mudarrisatan masyhuratan. Asalnya masyhuratun menjadi masyhuratan karena sifatnya mudarrisatan. Asalnya mudarrisatun menjadi mudarrisatan. Nomor 7, hum mahiruna fil lughatil arabiyyah. Hum mereka mahiruna pandai fil lughatil arabiyyati dalam bahasa Arab. Setelah kemasukan kana bukannya menjadi kana hum, tetapi langsung menjadi sebelah kanan menjadi kanu. Awas. Jadi kalau kamu tasrif kana itu kana kanu. Jadi menjadi kanu mahirina. Mereka orang-orang yang pandai dalam berbahasa Arab. Nomor 8, antum nasyituna fit ta'limi. Antum kamu laki-laki banyak. Nasyituna rajin. Fit ta'limi dalam belajar. Setelah kemasukan kana bukannya menjadi kana antum, tidak, tapi langsung menjadi kuntum. Jadi kuntum dari nasyituna menjadi nasyitina. Bawahnya aina kunta sobahal yaumi. Aina di mana kunta kamu sobahal yaumi pagi tadi. Di mana pagi tadi kamu, atau kamu tadi pagi di mana? Kalau ditanya kamu kan jawabannya pasti saya. Maka dalam menjawab dari kunta menjadi kuntu. Fil masjidi, kuntu aku fil masjidi di masjid. Bawahnya untuk pertanyaan perempuan, aina kunti albarikata. Aina di mana kunti kamu perempuan albarikata tadi malam. Jawabannya sama. Untuk menjawab baik pria ataupun wanita tetap sama-sama menjadi kuntu. Jadi dari kunti jawabannya menjadi kuntu. Kuntu aku ma'ausroti bersama keluargaku fil baiti di rumah. Aku bersama keluargaku di rumah. Kesimpulannya itu, 1, gunakan kana untuk menunjukkan masa lampau pada jumlah ismiyah atau mubtada' khobar. 2, setelah dimasuki kana, maka khobar mufrad ditandai dengan fathah. Contoh tadi, itu nomor 4. Di atas nomor 4, asalnya ana ghaibun, setelah kemasukan kana menjadi kuntu ghaiban. Jadi tandanya ditandai dengan fathah. Dan yaknun pada jamak mudzakkar salim. Contoh nomor 7 itu. Nomor 7 asalnya hum mahiruna, kemasukan kana menjadi kanu mahirina. Jadi asalnya mahiruna menjadi mahirina. Nomor 8 sama. Antum nasyituna, setelah kemasukan kana jadi nasitunya menjadi nasyitina. Jadi ditandai dengan ya dan nun karena berbentuk jamak mudzakkar salim.
menunjukkan nanti laki-laki banyak. Seterusnya nomor 3, isim kana. Ya, itu bukannya isim kana, sebenarnya yang benar itu adalah gunane kana. Jadi kegunaan kana, pengamalane kana, fungsine masa atau kana itu berfungsi. Jadi lafadz kana, isim itu kamu corek ya, karena kana itu bukan isim, kalimah fi'il itu ya. Jadi lafadz kana berfungsi merofakkan isim dan menasobkan khobar. Begini, ambil contoh di atas ya, enak nomor 4, ana ghaibun. Jadi asalnya kan kalau dimaknani Jawa kan ana utawi ingsun iku ghaibun wong kang ora mlebu bil amsin dalam diingi. Jadi ana asalnya mubtada, ghaibun asalnya khobar, khobarnya mubtada, khobarnya ana. Setelah kemasukan ana kan menjadi kuntu ghaiban. Lah ana yang berubah menjadi tu itu dinamakan isimnya kana, ghaiban itu menjadi khobarnya kana. Jadi kalau begitu fungsi kana, gunane ana, ngrofakne isim, nasobne khobar. Di ngrofakne isim, nasobne khobar. Contoh, kamu buka lagi halaman 19, kamu balik halaman 19 agar lebih jelas ya. Nomor 1. Di asalnya Muhammadun ro'isun lila janatil hafli. Muhammadun kalau dimaknani kan utawi Muhammad iku ro'isun ketua. Di asalnya mutada khobar jumlah ismiyah. Asalnya Muhammad menjadi mutada, ro'isun menjadi khobar, khobarnya Muhammad, khobarnya mutada. Tapi setelah kemasukan kana kan menjadi kana Muhammadun ro'isan lila janatil hafli. Di kana Muhammadun ro'isan. Setelah kemasukan kana, Muhammad itu namanya isimnya kana. Baca rofa, domah wis gamane begitu. Ro'isan menjadi khobarnya kana. Lah khobarnya kana dibaca nasob. Karena ro'isan itu isim mufrad maka ditandai dengan fathah dari ro'isun menjadi ro'isan. Sama nomor 2 sama. Jadi kholilah jalisatun, asalnya kholilatun utawi kholilah iku jalisatun wong kang lungguh. Itu ya. Jadi asalnya jalisatun itu menjadi khobar, khobarnya kholilah, tapi setelah kemasukan kana menjadi kanat kholilatu jalisatan. Jadi setelah kemasukan kanat, kholilah itu namanya isimnya kana, jalisatan dinamakan khobarnya kana. Lah fungsinya kana, gunane kana ngrofakne isim. Jadi kholilatu tidak berubah. Asalnya kholilatu samping kiri ya pangkas kana panggah kholilatu, cuman asalnya jalisatun setelah kemasukan kana menjadi jalisatan. Itu jalisatan menjadi khobarnya kana, i'rabe nasob. Karena di situ isim mufrad menunjukkan arti satu ditandai dengan fathah. Adapun nomor 3, awas perhatikan nomor kiri, samping kiri, at-tulabu mujiduna. Di atulabu tai murid-murid lanang iku mujiduna wong kang tenanan bersungguh-sungguh fidurusihim. Setelah kemasukan kanat tulabu mujidina. Ingat di situ kan menunjukkan jamak mudzakar, laki-laki yang banyak, ditandai dengan ya nun. Jadi asalnya mujiduna menjadi mujidina setelah kemasukan kana. Jadi kesimpulan pengamalan kana, fungsi daripada kana, gunane kana, ngrofakne isim, nasobne khobar. Itu kamu baca ulang-ulang, nantinya kamu pasti akan paham. Sekarang tugas selanjutnya, bawah halaman nomor 20. Ikhtar al-ajibatas sohihata an kana. Di ikhtar pilihlah al-ajwibata jawaban as-sohihata yang benar an kana tentang kana. Tugasmu itu mengerjakan itu. Satu kan titik-titik. Di tugasmu pertama seperti biasa, kamu tulis dulu arabnya di buku tulis ya, di buku tulis, di arabnya buku tulis. Ingat kamu tulis setelah jadi. Jadi nomor 1, sampaikan contoh tobiban jadi dan fil mustasfa. Itu kan ambilkan contoh kan, di dalam kurung ada kuntu, ada kunti, ada kanat. Yang benar kan kuntu. Kalau kamu jawab kunti kan salah, karena kalau kunti kan perempuan, di situ kan tobiban laki-laki. Berarti jawaban yang benar adalah kuntu. Kamu jawab kanat ya salah.
Jadi kalau buku tulismu kamu tulis kuntu tobiban jadidan fil mustasfa, kemudian di bawahnya terjemahnya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Awas untuk nomor 4. Aina kunti bil amsi titik amamal idaroti. Idaroh sama dengan maktabun, yakni artinya kantor. Sekali lagi saya ulang, tugasmu menerjemahkan itu, menulis dulu Arabnya yang sudah jadi, di bawahnya terjemahnya. Jadi nomor 1 begitu, setelah selesai nomor 2 tulis dulu Arabnya yang sudah jadi, kemudian di bawahnya terjemahnya sampai nomor 5. Jadi nanti ada 10 item, Arabnya 5, terjemahnya 5. Setelah selesai kamu foto seperti biasa, kamu foto, kamu kirimkan ke nomor saya lewat WA lengkap dengan nama dan kelas. Di kelas mulai songo A sepenuh songo A, songo B sepenuh songo B. Kalau kamu tidak memberi nama dan kelas, ya sudah tentu nanti kamu tidak akan memperoleh nilai. Terus piye wing golek jenengmu. Betul aku kon toko neng Amerika sana. Lengkap dengan kelas, nama, kelas, dan kelasnya bagian apa? Apakah A, B, C atau D? Kamu jelaskan. Demikian dari saya. Saya akhiri, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.